Tiba-tiba, setelah 1 jam lamanya, botol miras yang digenggam Imam pecah. Mereka sudah melanggar pantangan dengan nekat membawa miras. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Barimin Story. Di video kali ini kita akan membahas sebuah misteri cerita di Gunung Unggaran. Tentu setiap gunung memiliki kisah mistis tersendiri dan memiliki banyak pantangan yang tidak boleh dilanggar. Oke, langsung aja ke videonya. Langgar pantangan di Gunung Unggaran. 2 botol miras pecah seketika. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Gunung Unggaran adalah gunung Merapi bertipe stratovolcano yang terletak di Unggaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut (mdpl). Meskipun tidak ada catatan khusus terkait aktivitas vulkanologi di gunung ini, namun terdapat sumber air panas di kaki gunungnya, tepatnya di Candi Gedong Songo, yang mengindikasi adanya aktivitas panas bumi di dalam tanah. Gunung Unggaran ini juga menjadi destinasi favorit bagi para pencinta alam untuk kegiatan mendaki. Namun, ada pantangan yang harus dipatuhi, di mana para pendaki dilarang keras membawa minuman keras atau minuman beralkohol. Hal ini berkaitan dengan unsur mistis yang ada di Gunung Unggaran. Rupanya hal ini bukan sekedar mitos belaka. Insiden serangan gaib yang dialami pendaki karena membawa miras pernah terjadi. Insiden miras ini dialami oleh seorang pendaki dan juga fotografer asal Jakarta bernama Tit. Peristiwa ini terjadi pada 2007 silam, saat dia menghadiri sebuah seminar fotografi di Semarang. Kala itu, Heru bertemu dengan beberapa rekan fotografer yang baru dia kenal. Rekan-rekan fotografer yang dia temui rupanya seorang pencinta alam yang sering melakukan pendakian di sejumlah gunung. Heru juga seorang pendaki, namun sudah lama tidak mendaki lagi. Singkatnya, Heru diajak oleh 4 rekannya yang dikenal di seminar fotografi tersebut untuk mendaki Gunung Unggaran. Mereka mendaki pada hari Senin dini hari. Sesampainya di basecamp pendakian, Heru dan 4 rekannya sudah diperingatkan oleh seorang ranger atau penjaga hutan dan gunung setempat untuk tidak membawa miras atau minuman beralkohol. Hal ini berkaitan dengan kemistisan Gunung Unggaran yang melanggar adanya konsumsi alkohol di jalur pendakian. Namun salah satu rekan Heru bernama Imam tidak mengubris pantangan itu dan diam-diam membawa 2 botol miras yang dia sembunyikan di tas bawaannya dengan alasan untuk menghangatkan diri saat berada di ketinggian gunung.
Sesampainya di salah satu pos, Heru dan rekannya memutuskan untuk berkemah. Di pos inilah kejadian mistis dialami oleh Heru dan rekan-rekannya. Saat itu, Heru hendak akan masak mie instan, dan saat sedang mengambil air, tiba-tiba Heru melihat sesosok gaib berjubah hitam dan mengerang. Sontak Heru kaget dan membaca doa yang dihafal dan lalu langsung kembali ke perkemahan. Saat menunggu mie instan matang, Imam, salah satu rekan pendakian yang nekat membawa miras, mengeluarkan mirasnya dan minum dengan santai. Tiba-tiba, setelah 1 jam lamanya, botol miras yang digenggam Imam pecah dan air mirasnya menyebar hingga mengenai api tempat memasak mie instan dan membuat api menyala besar. Untungnya, api tidak membakar tenda dan tidak melukai siapapun. Singkatnya, Imam kesurupan di hari esoknya dengan berkata-kata dalam bahasa Jawa kuno yang kurang dimengerti. Namun, inti dari perkataan itu adalah Mereka sudah melanggar pantangan dengan nekat membawa miras. Imam sempat sadar, namun kesurupan lagi dengan bergaya seperti kera. Hingga akhirnya salah satu rekan pendakian bisa menenangkannya. Hal aneh juga terjadi pada botol miras lainnya yang masih tersimpan di tas bawaannya, yang juga pecah hingga membuat tenda kemah tempat beristirahat itu bau alkohol. Saat turun dari pendakian, penjaga hutan setempat yang mencium bau alkohol dari tas bawaannya, para pendaki marah besar pada mereka. Saat itu juga, sang penjaga hutan menceritakan mitos yang ada di Gunung Unggaran tersebut yang ada kaitannya tentang kisah Dasamuka, seorang pemabuk yang dikubur hidup-hidup oleh Hanuman. Melihat itu, Hanuman yang anak dewa itu kemudian mengangkat sebuah gunung untuk menimbun tubuh Dasamuka. Jadilah Dasamuka tertimbun hidup-hidup oleh gunung yang kemudian hari tersebut sebagai Gunung Unggaran. Hanuman sendiri kemudian terdiam di Gunung Telomoyo di Magelang untuk mengawasi Dasamuka jika sewaktu-waktu bangkit. Dasamuka bisa bangkit jika mencium bau minuman keras. Oke, gimana tuh teman-teman ceritanya? Semoga cerita ini bisa membuat kita sadar akan pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar. Oke, terima kasih. Salam misteri dari Barimin Story.